Selamat datang, selamat beribadah. Kami senang bersama-sama dengan Anda. Pagi hari ini mari kita lihat tema di depan, roh penyesat hari-hari terakhir. Nah, sebenarnya ada waktu saya mempersiapkan nota khotbah ini, nota firman Tuhan ini. Ada berapa ya? Ada 4 nota yang saya telah siapkan. Dan yang keempat itu saya suruh saya punya anak tulis supaya ada PDF dan supaya dipancarkan. Tapi yang anehnya pagi-pagi tadi pada waktu saya baru bangun rupa-rupanya berubah lagi. Tapi tema yang sama. Tema yang sama, tapi konteksnya yang berubah. Ya, ayat firman Tuhan yang berubah. Oke, nah mari kita lihat bersama-sama. Kalau kita lihat di sana, roh penyesat hari-hari terakhir, dan sangat penting kita mau mengetahui hari ini. Kalau dalam waktu kami ada Bible study, itu berbicara tentang bagaimana pengaruh-pengaruh di hari-hari terakhir ini melalui multimedia. Ya, sehingga melalui multimedia atau media sosial ini ada banyak perkara-perkara yang hari-hari ini terjadi yang boleh mengubah mengubah pola pikir manusia hari ini. Ya, sehingga terjadi fitnahan, kata-kata yang jahat dan sebagainya. Kalau kita lihat hari ini banyak yang terpedaya, terpengaruh, bahkan tersesat. Oke, bahkan kejahatan-kejahatan sekarang berleluasa terutama di media sosial, multimedia. Dan sehingga kalau kita lihat banyak yang kehilangan istri, banyak yang kehilangan suami, selingkuh terjadi di mana-mana karena akibat multimedia ini, media sosial. Oke? Nah, tapi hari ini kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23, nabi-nabi palsu. Kita akan belajar tentang nabi-nabi palsu. Nabi itu maksudnya penyampai firman Tuhan. Nabi juga bercakap tentang orang-orang yang bernubuat itu dalam perjanjian lama. Ya, seperti Yeremia, Yeskiel, dan nabi-nabi yang lain. Tapi pada konteks kita, konteks maksudnya pada hari kita sekarang ini, masa sekarang ini, masa kita, mungkin kita tidak selalu berhadapan dengan nabi-nabi palsu, atau nabi itu kalau sekarang contohnya lah pendeta-pendeta, gembala-gembala, atau pemimpin-pemimpin gereja, bahkan mungkin sahabat kita, kawan kita yang kelihatan beribadah kepada Tuhan, tapi pada hakikatnya tidak sedemikian. Nah, kita lihat dalam Matius 7:15-23, dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini kita akan hurai dari ayat ke ayat nanti. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas, serigala yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelan, dia bilang, seperti singa. Serigala itu lebih ganaskah jinak? Serigala adalah pembinasa, pemangsa. Pendayan mikir serigala. Anggitu serigala remurut. Karena pendayan ku bahu serigala hida. Oke. Mana surah? Ayat 16. Baik. Anggitu ke serigala. Singa ki. Singa salah apa yo? Di sini tiada mungkin. Oke, ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau dari duri atau arah dari rumput duri? 17, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi buah yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam
api, lalu dibakar. Ayat 20 saya tambah itu. Memanglah kalau sudah ditaruh di dalam api memang bakar kan, terbakar, dibakar. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari itu banyak orang, ramai orang akan berseru kepadaku. Itu ditujukan kepada orang-orang Kristen. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, keluar, ya, pergi daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kalau kita lihat dalam konteks maksudnya latar belakang dari apa yang dikatakan oleh Yesus, ini adalah khotbah Yesus di bukit. Dari pasal 5 sampai pasal 7. Pasal 7 adalah khotbah akhirnya. Dan dalam khotbah akhirnya dalam pasal 7 ini dia memberi satu penekanan. Dia menekan satu penekanan, perkataan yang tegas, peringatan yang tegas, ya, kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang ada pada waktu itu. Oke? Nah, Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya dan orang banyak tentang bagaimana hidup sebagai pengikut Allah yang sejati, pengikut Allah yang benar. Dengan satu fokus pada kebenaran batin. Ya, ikut Tuhan itu menyentuh tentang hati, menyentuh tentang batin kita, hati kita, segenap hati. Oke? Nah, kenapa ini? Bahagian ini muncul menjelang akhir khotbah di bukit. Dan Yesus mulai memberikan peringatan tentang bahaya pengajaran yang salah dan pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Oke? Nah, kita hidup dalam konteks budaya hari ini, terutama di negara kita, di negeri kita. Dan kalau kita lihat hari-hari ini, ya, kita dibawa satu kepimpinan, pemimpin kita, baik pemimpin yang utama dan pemimpin di bahagian negeri kita. Dan hari-hari ini kita hidup di hari-hari terakhir. Ada banyak hal-hal yang terjadi. Banyak hal-hal yang berubah, hari demi hari berubah. Oke, hidup manusia, pola pikir manusia, bahkan melibatkan pemerintahan dan melibatkan undang-undang. Dan hari-hari terakhir ini di negara kita, bahkan di negeri kita, tidak dapat dinafikan bagaimana semua kita tahu ini. Dan di Padang kemarin, kompleks, lihat saja. Apakah ini secara kebetulan? Ini firman Tuhan digenapi. Semakin digenapi, karena di hari-hari terakhir Alkitab katakan, pengetahuan manusia semakin bertambah-tambah. Bahkan di hari-hari terakhir kasih manusia terhadap Tuhan dan kasih manusia terhadap sesama itu semakin pudar. Dan hidup manusia bahkan semakin menyerupai. Menyerupaikah? Hidup, hampir hidup sama seperti sikap binatang. Yang tidak lagi bertoleransi, ya, tidak lagi peduli kawan, tidak peduli keluarga, kau suami kah, istri kah, anak kah. Hari ini terpasti terjadi pergaduhan, perselisihan, hanya karena hal-hal yang remeh-temeh mungkin. Kan? Dan kita mendengar banyak bapak membunuh anak-anak, membunuh bapak karena hanya berebut dengan harta, berebut dengan apa yang ada kalau tidak puas hati. Apakah Alkitab tidak betul? Betul. Itulah sebabnya saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dalam Alkitab, ya, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen itu lengkap. Dan pengajaran-pengajarannya, ya, menyatakan hal yang dulu, apa yang terjadi, apa yang berlaku masa lalu.
dan apa yang berlaku masa sekarang. Dan dia menubuatkan, berbicara tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan berlaku hari-hari akan datang. Dan itu sudah digenapi. Dan kalau kita lihat bahwa nubuat-nubuat, maksudnya ajaran-ajaran yang ada di dalam firman Tuhan ini, sudah hampir, kalau 100%, sudah mungkin hampir 99% digenapi. Apa yang sedang kita tunggu yang belum digenapi, hanya saat Yesus datang menjemput kita orang-orang percaya. Itu saja yang sedang kita tunggu hari ini. Ya. Nah, itu sebabnya Alkitab katakan, mungkin ada orang berkata, kenapa banyak penyesatan, kenapa ada banyak ajaran-ajaran yang salah. Kenapa tabiat manusia semakin berubah-ubah? Saudara, hanya orang yang tidak membaca firman Tuhan, yang tidak tahu akan hal ini. Hanya orang-orang Kristen yang malas beribadah dan malas baca Alkitab, yang tidak tahu akan hal ini. Ya, itulah sebabnya, siapakah di antara, dan Alkitab katakan, mereka yang ketakutan, yang takut, cemas, kalau ada apa-apa yang terjadi dalam dunia ini, hanya mereka yang tidak tahu baca Alkitab, bukan tidak tahu, yang malas baca firman Tuhan, yang malas dengar firman Tuhan, yang menafikan dan menolak firman Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang suka baca firman Tuhan, yang suka mendengar firman Tuhan, pengajaran yang benar, membuka hati untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Sewaktu kita melihat kejadian-kejadian, penyesatan, keganasan-keganasan yang sedang berlaku, yang sedang terjadi dalam dunia ini. Matius 24 itu berkata, kalau kita lihat baca semua itu, kan? Itu semakin digenapi dan sudah digenapi. Pada waktu kita orang-orang yang siap sedia, orang yang takut Tuhan, orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan. Ini apa yang terjadi, apa yang berlaku dalam dunia ini. Ya, misalnya peperangan, keganasan, penipuan, kekejaman terjadi. Bagi kita yang siap sedia, kita tahu bahwa Alkitab sudah mengajar kita. Alkitab sudah memberikan pengajaran dan peringatan kepada kita bahwa ini terjadi dan tidak ada seorang pun yang boleh mengubahnya, kejadian-kejadian ini. Karena Alkitab firman Tuhan sudah berkata ini harus terjadi. Karena di hari-hari terakhir semuanya berubah. Ya, dan itu sebabnya kenapa bermunculan nabi-nabi palsu hari-hari ini. Nah, kita lihat, saya katakan tadi, saya mau bawa kita dalam konteks kita hari ini. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini, atau di negara kita, di negeri kita. Coba bayangkan. Apa krisis-krisis yang sedang kita alami hari ini? Baik dari pihak di mana yang berkuasa atas rakyat, ataupun hidup sosial, moral yang sedang terjadi hari ini. Saudara, nabi-nabi palsu bukan hanya bercakap tentang pendeta-pendeta kalau masa sekarang ya, gembala-gembala kah, bishop kah, siapapun pangkatnya. Saya sangat tertarik dengan satu khotbah seorang hamba Tuhan. Ya, jawatan tinggi, orang pandai bernubuat kah, mengadakan mukjizat kah, apa saja, itu adalah perkara biasa. Yang paling rendah dia bilang. Saya pikir betul-betul. Ya, saya pikir itu betul, bukan betul-betul lah. Ya, ada orang yang mempersoalkan cara pakaian, cara ini, cara itu. Tapi itu bukan perkara besar. Tapi perkara besar yang mengerikan adalah hanya dua. Apakah kita menuruti perintah Tuhan, itu perintah ya. Dan yang kedua, apakah kita taat kepada perintahnya. Saya pikir memang betul. Sejak daripada kejadian Adam dan Hawa, Tuhan beri perintah jangan makan buah ini. Yang kedua,
Tuhan mau supaya mereka taat kepada peringatan dan perintah Tuhan ini. Tapi malangnya pada waktu mereka tidak taat kan perintah Tuhan, mereka makan melanggar perintah Tuhan, akhirnya terjadi kematian. Ya, dan satu hamba Tuhan yang berkata juga, penyakit cancer, penyakit apapun yang kita alami, semua itu adalah perkara yang remeh-temeh. Karena memang fokus hidup manusia tidak selama-lamanya di dunia. Ada waktunya kita akan pergi. Dan musibah yang paling mengerikan adalah pada saat kita tidak mendengar atau menolak perintah Tuhan dan tidak mentaatinya. Itu yang paling mengerikan, paling menakutkan. Karena pada saat kita menolak perintah Tuhan dan tidak mentaati perintah Tuhan, maka hukuman kekal selama-lamanya akan menanti saudara dan saya. Betul atau tidak? Ya. Dia bilang boleh saja orang pandai berkhotbah, ya boleh saja orang melakukan mukjizat, boleh saja saudara banyak orang yang waktu dia sakit dia minta kesembuhan, tapi malangnya waktu dia sembuh bukan lagi datang sembahyang beribadah pada Tuhan. Kan? Betul loh. Jadi kita datang beribadah bersama-sama, apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang mendengar perintah Tuhan dan siap mentaatinya. Oke? Nah, kembali kepada tadi. Kenapa Yesus bercakap tentang ini? Dalam konteks dulu, dalam masa Yesus, ya konteks budaya dan sejarah, pada masa itu, ya, waktu Yesus sedang berkata-kata kepada murid-muridnya dan kepada orang lain, Israel berada di bawah pemerintahan Romawi, kerajaan Romawi. Sekarang kita di bawah pemerintahan kerajaan apa? Dan bagaimana situasi kita sekarang? Kalau cakap terang-terangan susah juga. Tapi cukuplah kejadian yang menggemparkan hari ini. Yang sampai hari ini tidak selesai-selesai, belum ada jawabannya. Coba pikir, kira-kira apa ini? Berarti ketidakadilan itu sedang, ya, apalagi kita. Dan ini Yesus dalam keadaan di bawah pemerintahan Romawi pada waktu itu, ya, di mana pemerintahan Romawi sebagai kerajaan Romawi itu adalah kerajaan yang berkuasa. Mereka memiliki militer, maksudnya askar-askar yang hebat-hebat. Siapakah yang boleh melawan? Ya. Nah, di mana masyarakat Yahudi dipenuhi dengan berbagai kelompok agama, macam sekarang juga kita, macam-macam denominasi gereja, macam-macam fahaman, ya, macam-macam agama. Di tempat kita saja berapa? Ya, dan dipenuhi dengan berbagai kelompok agama dan pemimpin-pemimpin rohani. Ada yang benar-benar sebagai pemimpin rohani, ya, yang betul-betul mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi jemaat, mau mendidik jemaat supaya betul-betul ya ikut Tuhan, mentaati Tuhan, betul-betul bertobat. Tetapi juga ada pemimpin-pemimpin seperti orang-orang Farisi dan Saduki. Farisi ini mereka berpengetahuan tinggi, tahu tentang Taurat. Mereka berpakaian hebat-hebat, pakaian jubah panjang, berdoa di jalan-jalan, di persimpangan jalan. Mereka berdiri dan berdoa. Alkitab katakan orang-orang Farisi ini, orang-orang disebut sebagai orang munafik. Ya, mereka boleh berpuasa 1 minggu. Boleh sampai 1 minggu berpuasa. Tapi hidup mereka jauh dari Tuhan. Hati mereka jauh dari Tuhan. Semua ini bagus. Sangat baik. Tetapi berpuasa berminggu-minggu. Pakaian yang cantik-cantik, jubah panjang. Kalau perkara yang dua ini mereka tidak buat,
menolak perintah Tuhan dan tidak mentaati apa yang mereka belajar, apa yang mereka tahu, maksudnya firman Tuhan, semuanya sia-sia. Betul? Dan Yesus melihat ini. Ya, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama yang seperti orang Saduki dan kelompok-kelompok mesianik lainnya yang berkata percaya Mesias. Menanti-nantikan Mesias. Sebenarnya Mesias itu datang, sudah datang. Yaitu Yesus sendiri. Tetapi saudara, ternyata mereka ini kelihatan mengajar firman, berkhotbah, hidup mereka kenampakan disiplin sekali. Hidup berdisiplin, kenampakan beragama, itu bagus. Tetapi itu bukan ukurannya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, itu bukan ukurannya. Bukankah banyak gereja-gereja hari ini orang-orang Kristen yang kenampakan seperti itu. Tetapi ternyata, saudara, pada hakikatnya, pada kenyataannya, mereka menolak perintah Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak taat. Sedikit masalah sudah tinggalkan Tuhan. Betul? Oke? Nah, ini Yesus waktu karena berada di tengah-tengah pemerintahan Romawi, kerajaan Romawi. Tekanan sosial, ya, tekanan hidup, terutama bagi orang-orang percaya pada waktu itu sangat besar sekali. Saya teringat ada satu hamba Tuhan kemarin, saya macam menitis air mata. Dia bilang hanya karena memperjuangkan Injil. Kau tahu, dia bilang, kau tengok sekarang ini. Dia beritakan firman melalui media sosial, TikTok. Kami ini dikejar-kejar dan saya sendiri tidak tinggal di rumah saya. Saya tinggalkan rumah saya pergi ke tempat-tempat tertentu. Kadang-kadang sewa hotel. Hanya karena saya membela kebenaran firman Tuhan. Maksudnya memperbaiki, memperbetulkan. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang menentang bahkan memutar belit firman Tuhan Alkitab ini. Terutama musuh-musuh iman kita hari ini. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya! Wow, saya lihat. Dia bilang, saya bayar harga nyawa saya sendiri. Bahkan saya pakai duit saya sendiri untuk sewa setiap bilik-bilik di mana saya. Selepas saya buat live di sini sekarang, saya berpindah lagi nanti. Sewa lagi satu tempat. Karena ada satu yang datang sama dia. Itu orang kerajaan itu. Dia bilang, janganlah kamu begini. Dia beri jawaban. Selagi Alkitab firman Tuhan kami diputar belit dan selalu disalah-salahkan, selagi itu kami mau menjelaskannya. Tetapi masalahnya pada saat kami menjelaskan, dia bilang, nyawa kami jadi taruhan. Saudara, apakah selama Anda dan saya ikut Tuhan, nyawa kita jadi taruhan? Setakat ini kita bersyukur masih lagi. Kan? Tapi masalah sikit-sikit sejak baru cakap orang pun sudah. Suang alingok kadang-kadang alingok taka kono rahu-rahu ika unsoy, talingok takang kinongo. Terus ankun kusemindaw itu kah ahimali no tabahu taka. Ngamki ahimali lumot na bau huang taka. Kuloki rah itu dan macam-macam. Kan? Haleluya. Itu bahasa Jepun itu. Oke. Nah, dalam situasi inilah Yesus memperingatkan, menjelaskan dengan tegas seperti yang kita alami hari ini. Saudara, ya. Nah, saya pergi kepada, mungkin terlampau panjang nanti, saya pergi kepada ini. Huraian dari ayat ke ayat ini. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-15 dikatakan
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, yang kejam. Buas. Apalagi itu? Buas. Artinya mikir buas, no? Gitu menurut. Buas. Seperti dia, mereka adalah serigala yang buas. Serigala yang gitu ya, angakan daulun. Yang mentolon. Nampak seperti domba. Domba itu kalau di Israel, kalau kita lihat domba itu sangat berharga, ada harga. Ya, yang kambing yang bulu dia tebal itu. Pada saat sudah masanya mereka ambil tuh bulu, tapi tidak kasih mati dia, ambil itu untuk baju-baju dan sebagainya. Bulu dia halus, bulu dia bagus, ada harga. Dan domba apa kira domba? Kambing, kambing. Kambing yang awal rafulu. Nah, waktu dia punya bulu mau diambil, itu kambing, itu yang domba dengan kambing itu lain tuh. Kambing itu yang mistik karena ini, kalau tidak dia menyimpang itu. Pernah kira kambing saumino kan? Kita kambing kah atau domba? Salah apa gitu? Nah, waktu bulu dia kena ambil, itu domba tidak melawan. Dia tidak bising-bising, dia diam. Siap, ayo Tuan, ambillah. Misalnya, saya cakap siapa itu domba, dia bilang, kau ambil, sebenarnya ambillah. Berarti, domba itu menggambarkan saudara dan saya. Ya, jemaat yang benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita lihat, Yesus memperingatkan bahwa nabi-nabi palsu seringkali nampak kelihatan seperti orang-orang saleh, orang-orang kudus, orang-orang jujur, dapat dipercayai. Tapi mereka sebenarnya menyamar seperti domba, kelihatan seperti orang baik-baik. Ada belas kasihan, boleh buat apa ini ya? Kebajikan, tolong orang. Bukankah banyak orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang menolak Tuhan itu buat apa ini? Apa itu? Kebajikan itu. Yang pergi tolong-tolong orang. Semua itu bagus, semua bagus. Tapi tidak semua orang yang melakukan kebajikan itu betul-betul bertobat atau tidak. Percaya Tuhan atau tidak. Dan kebaikan kadang-kadang waktu kita melihat seseorang itu kelihatan baik, suka tolong, peramah, senyuman manis. Tapi sebenarnya bersembunyi kejahatan di dalam hatinya. Ya, serigala yang buas. Tetapi niat mereka berbahaya dan merusak. Niat mereka itu pada mulanya baik. Nah, saudara, tidak terang-terangan sebab tidak dapat disembunyi. Kalau kita baca di Facebook kata sekarang itu, Facebook lah itu, kita tengok. Bagaimana di tempat kita di Keningau, 2 orang, tingkatan 2. Ditipu oleh disebut Mama Ayam. Tidak tahu Mama Ayam itu saudara dia kah, apakah? Dan di dalam media sosial itu, di Facebook, ketua polis sudah menjelaskan. Mereka tangkap karena orang-orang ini dia dibawa di hotel-hotel atau tempat-tempat penginapan. Tingkatan 2. Tidak tahu siapa punya orang itu. Nah, saudara, nabi-nabi palsu itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang percaya, para pendeta, pastor dan sebagainya. Tetapi orang-orang tertentu yang kita percaya, yang berkata kawan kita, saudara kita, keluarga kita, yang belum bertobat, yang rakus, yang tamak akan uang. Itu banyak. Bahkan saudara, kalau kita lihat di Facebook, di mana-mana hari ini, di TikTok, di mana. Ada yang membuat pengakuan, istrinya sendiri dia jual. Itu kejahatan di hari-hari terakhir ini. Orang tidak peduli, itu saya katakan tadi. Bahwa hidup manusia semakin hari seperti binatang. Ya, tidak ada belas kasihan lagi. Istri sendiri, ya, dijadikan tempat pendapatan.
Tahu tempat pendapatan? Dia punya bisnis. Karena istri dia sendiri yang mengaku. Kalau saya tidak buat, saya kena pukul. Jadi hati-hati. Saya percaya semua kita yang ada pagi hari ini adalah orang suami-suami yang baik. Yang tidak ada rancangan seperti itu. Kalau ada suami macam itu bertobat, Pak lebih baik jangan kawin. Kan? Tapi kita semua sebagai orang percaya tidak seperti itu. Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Seterusnya, ya orang-orang seperti ini menyamar seperti domba. Kelihatan bagus. Serigala buas, serigala kejam, pemangsa itu maksudnya. Gambaran domba dan serigala adalah metafora dalam bahasa Alkitab. Bahasa teologi. Metafora maksudnya apa ya? Istilah kah? Perumpamaan. Ya, contoh. Ya, dalam budaya Yahudi di mana domba melambangkan umat Allah yang sudah bertobat, yang hidupnya yang betul-betul bertobat, hidupnya rendah hati. Saudara, ajaran yang benar dan orang yang menerima ajaran yang benar seperti Paulus, dia penganiaya jemaat, dia benci nama Tuhan. Dia pembunuh, dia penganiaya. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dulu tidak pandai mengasihi, sekarang dia mengasihi. Dulu tidak ada belas kasihan, sekarang dia sangat belas kasihan kepada mereka yang belum menerima Yesus. Berbeza dengan ajaran-ajaran nabi palsu. Atau orang yang menamakan diri dia orang Kristen. Ya, pendeta kah, pastor kah, yang boleh mengadakan mukjizat, tetapi tujuannya bukan itu. Lihat, orang yang menerima ajaran benar, orang yang betul-betul bertobat, dan orang yang memberitakan kebenaran, orang yang mendengar, orang yang menerima firman Tuhan itu, pasti hidupnya berubah. Amin. Berubah dari dulu yang seorang pembenci, seorang yang etikanya tidak baik, sekarang dia berubah. Berbeza dengan ajaran-ajaran lain. Semakin mereka tahu ajaran mereka, bukan semakin berubah, tapi semakin kejam. Bercakap tentang kasih, tapi kasih yang bersyarat. Kau baik dengan saya baik dengan kau. Kau tidak baik dengan saya lebih lagi jahat sama kau. Saya harap kamu paham itu ajaran-ajaran. Ya. Gambaran domba dan serigala yang adalah metafora yang kuat dalam budaya Yahudi dulu, di mana domba menggambarkan atau melambang umat Allah yang sudah bertobat. Ya. Sedangkan serigala melambangkan ancaman dan kehancuran. Penyesatan. Nabi-nabi palsu menggunakan bahasa-bahasa rohani. Nabi-nabi palsu, pastor-pastor, pendeta-pendeta, bishop-bishop, orang-orang Kristen. Mereka kelihatan mereka pakai baju Kristen, bercakap tentang rohani-rohani. Indonesia bilang, rohani-rohani tapi rohana-rohana. Tahu rohana-rohana? Bukan. Rohana-rohana itu maksudnya hidup masih suka melakukan dosa. Ya, siapa di antara saudara dan saya dan orang-orang yang kita kenal, orang suka ke gereja, tapi hidupnya seperti aku masih seperti yang dulu. Dan saya tangkap betul-betul khotbah dari hamba Tuhan ini. Kita rajin ke gereja bukan berarti, kalau begitu saya rajin ke gereja sekarang ini tiada arti lain nih. Bukan. Tapi maksudnya begini. Banyak orang yang kelihatan rajin ke gereja,
melayani, kelihatan baik, tetapi tidak bertobat sungguh-sungguh. Lalu dikatakan itu bukan ukuran, tapi ukurannya hanya dua. Terima perintah Tuhan, dengar perintah Tuhan, dan mentaatinya. Bagaimana kita tahu orang itu mendengar perintah Tuhan dan mentaatinya? Akan nampak dalam kehidupan sehari-harinya. Hidupnya dulu yang compang-camping. Tahu compang-camping? Saya hanya beri satu gambaran seperti pakaian yang compang-camping. Yang hidup tidak teratur. Bahasa lain bilang cincai. Cincai itu maksudnya buat dosa. Tapi setelah dia rajin ke gereja, rajin beribadah, melayani Tuhan, nampak dalam kehidupannya perubahan karakter, perubahan pola pikirnya. Berat tidak? Berat kan? Perintah Tuhan itu macam berat, untuk taat berat. Beratnya adalah kita harus berubah. Oke? Nabi-nabi palsu mungkin menggunakan bahasa rohani, mengaku memiliki otoriti, kuasa dari Allah, atau bahkan melakukan tanda-tanda, nampaknya tanda-tanda ajaib, tetapi motif mereka egois, tambirang, tinggi hati, ingin mau jadi populer, terkenal. Bukankah banyak orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang kelihatan boleh melakukan mukjizat, tapi banyak juga yang jatuh. Akhirnya angkuh, sombong, dia pikir bahwa itu adalah dari dia. Itu, sekali lagi saya tekan kepada hamba Tuhan ini, semua itu perkara yang rendah, murah. Itu hanya menyertai bagi kita sebagai orang-orang percaya. Sedangkan orang yang berdosa pun, salah satu dalam Alkitab bukan murid Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Lalu murid-muridnya halang. Dia bilang, guru, tadi ada orang yang bukan salah satu daripada kita, bukan sama-sama dengan kita, mengusir setan demi namamu. Yesus bilang, jangan halang dia. Karena nama Yesus itu berkuasa. Pada saat kita menyebut nama Yesus, Tuhan tetap menghargai namanya. Tapi yang pelaku itu, bukan itu ukurannya. Contohnya, waktu itu saya melihat, kita berdoa orang sakit sembuh. Itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Bukan saya yang hebat, bukan saya yang suci, kudus, berkenaan di hadapan Tuhan, bukan. Oke? Nah, motif mereka egois, menyesatkan atau bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, kita semua kita perlu berhati-hati dan tidak mudah terpedaya oleh penampilan luar ini. Orang boleh berbicara dalam bahasa roh, tetapi sayang saudara, kita tidak menentang bahasa roh. Saya tidak menentang bahasa roh. Saya juga berbahasa roh. Tapi ada orang kadang-kadang hamba-hamba Tuhan yang tidak percaya itu bahasa roh. Tapi bagi orang yang pernah mengalami bahasa roh itu, sebab bagi saya pada saat saya mengalami, ya itu yang dia bilang tuh, bahasa roh itu mengubah hidup saya, mengubah cara saya berdoa, mengubah pola pikir saya, mengubah dan membawa saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Okay? Berbeza dengan orang yang pandai berbahasa roh, ada karunia, ada mengadakan mukjizat, tapi hidupnya bertentangan. Ada yang dia bilang, saya berpuasa berhari-hari untuk ini, tapi mulutnya celupar. Kira-kira Tuhan senang atau tidak itu? Itu firman Tuhan bilang, Tuhan menegur orang apa ini, pemimpin Farisi, munafik. Dia bilang, hai kamu orang-orang munafik,
pergi dari sini. Kamu bersihkan bahagian mangkuk pinggang di luar, tapi di dalamnya penuh kekotoran. Dalam itu bercakap tentang hati. Wow, itu sebabnya hari-hari ini. Ini masih panjang nih. Itu baru ayat 15. Nah, bagaimana kita tahu? Kita lihat ayat 16 sampai 20. Saya akhiri di sini nanti. Sejalan. Ya, saya singkatkan ya. Bagaimana kita mengenal dia nabi palsu kah, pastor palsu kah, pendeta palsu kah, bishop palsu kah, pemimpin palsu kah, atau kawan palsu kah, yang menyebut diri orang Kristen, percaya Tuhan? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 16 sampai 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari sifat, dari tingkah laku. Yesus menggunakan contoh. Bahasa Alkitab dia menggunakan analogi pohon dan buah untuk menjelaskan cara mengenal nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta, pastor-pastor palsu ini. Pengajar-pengajar sesat palsu atau kawan sahabat yang berkata sahabat yang selalu ke gereja. Nampak melayani, tapi hidup mereka bertentangan. Ayah, jangan susah. Kan? Di mana banyak ini? Saya rasa kita banyak sudah ini kita baca kan? Kisah-kisah ini. Ya. Dia bilang, "Mari ada kerja di sana begini, oh, bagus. Gaji dia lumayan begini-begini." Sekali dia bawa sampai sana dia jual. Banyak yang kena. Pernah juga saya punya beberapa kawan-kawan dulu kena. Itu zaman dulu di KL ada ijen-ijen. Lalu karena dia seorang pastor, seorang gembala, dia jadi ijen. Ada yang kenal sana. Dia bawa, dia sudah tahu ini, tapi karena ingin supaya ada duit, ada income, kan? Dia bawa ada berapa orang. Sekali sampai sana, wah, karena bagi-bagi dia orang, syukur tiada yang mati dia orang. Menderita dia orang, ada yang jalan kaki tidur di tengah jalan, lari dari tempat mereka kerja karena kerja itu yang dijanjikan bagus-bagus. Tahu-tahu saudara, mereka diperhambakan. Jadi rupa-rupanya tidak semestinya kami sebagai hamba Tuhan ini semuanya baik. Hanya hamba Tuhan yang betul-betul benar-benar bertobat dan pelayanan itu hanya untuk Tuhan. Bukan untuk cari duit. Bukan cari popularity. Oke. Jadi dari mana kita mengenal? Dari buahnya. Seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, seseorang yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya nabi palsu, pengajar-pengajar palsu atau yang memanggil namanya nabi-nabi, pendeta-pendeta, bishop kah, pastor kah, penetua kah, deacon kah, atau orang Kristen. Ya. Sebaliknya akan menghasilkan buah yang buruk seperti ajaran yang menyesatkan, ajaran yang membawa perpecahan atau perilaku yang tidak bermoral. Sikap-sikap yang tidak bermoral. Kalau kita lihat di medsos, seorang pendeta, dia boleh berkhotbah di depan, dia boleh tolong orang lain. Tapi di rumahnya, kamu nampak itu? Dia pukul dan siksa istrinya. Siksa terus. Siapa di sini suami-suami? Atau istri-istri? Pernah nampak itu di Tapi
Berapa lama dia berselindung dengan nama sebagai pendeta. Dia berkhotbah, orang kagum. Kekaguman orang adalah dia suka tolong, murah hati. Tolong orang. Tapi di rumah dia seperti serigala buas. Kejam terhadap istrinya. Tidak menjadi saksi. Di sini kita dapat lihat, belajar. Tidak semestinya orang itu berkata, rajin ke gereja, melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai apa saja pelayanannya. Itu tidak menjamin dia betul-betul hidup menurut perintah Tuhan dan mentaatinya. Itu akan nampak dalam buah-buahnya, sifatnya, sikapnya. Dan saya sangat setuju. Bagaimana kita menguji sebagai anak Tuhan yang betul-betul, tidak selalulah, tapi seharusnya itu. Dia bilang harus dilihat dalam keluarganya. Dilihat kepimpinannya dalam keluarga, kepada istri, kepada anak-anaknya. Senang gak tidak? Jadi jangan bilang, itu untuk pendeta, untuk pastor, tidak. Untuk kita semua, sebagai orang-orang percaya. Haleluya. Jadi yang baru baru berkawin, baru ada anak kecil-kecil masih, ayo didiklah mereka. Jangan terlambat. Kenapa sampai hari ini banyak orang-orang Kristen yang acuh tak acuh dengan Tuhan, tidak ada perubahan hidup, ya, menganggap remeh temeh firman Tuhan, menolak firman Tuhan, kenampakan dia mendengar firman, tapi tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, tidak mau taat. Kenapa? Sebab memang tabiat kita, hidup kita ini dibentuk oleh kehidupan seharian kita. Bagaimana kita di rumah, anak-anak kita melihat itu. Apalagi mereka pergi sekolah, mereka lihat di sana, itu yang membentuk mereka. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu yang membentuk kita. Boleh kita berikan tepukan? Halo. Haleluya. Lama sudah gak khotbah saya nih? Tidak? Saya teriak-teriak pun ada yang boleh tidur kah? Atau susah mau mengerti sebenarnya khotbah? Kalau kita 2 jam di gereja untuk dengar firman, itu belum cukup. Persiapan saya untuk khotbah hanya 2 jam, taruhlah 2 jam saya berdiri di sini. Persiapan saya berjam-jam, berhari-hari. Tidur tidak cukup. Kenapa? Saya pikir betul-betul. Saya tidak mau memberi apa yang saya belum hidupi. Apa yang saya tidak paham betul-betul. Saya perlu selidik habis. Itu melibatkan masa saya, tenaga saya, minda saya. Saya tidak alang-alang untuk persiapkan firman Tuhan. Nah, saya sangat setuju dengan hamba Tuhan yang berkata, kalau yang pendengar sia-siakan, dia yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya sudah melakukan apa yang saya sudah boleh lakukan. Apa yang saya mampu. Apa yang Tuhan mau saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Haleluya. Oke, seterusnya. Sebaliknya, nabi palsu akan menghasilkan buah yang buruk seperti ajaran sesat. Menyesatkan, membawa perpecahan. Dan tingkah laku, perilaku-perilaku yang mempengaruhi. Sehingga rosak moral, rosak kehidupan. Dia bilang, kenapa? Itu kau tengok bah. Dia selalu bisa bayang, dia melayani, dia main musik. Tapi masih juga merokok.
Kalau dia begitu, dia selalu berdiri-diri di sana, kita, apa-apa lagi kita. Ada yang begitu? Jangan tiru hidupnya, gayanya. Dia, kita. Amin. Buah dalam konteks ini merujuk kepada sifat, karakter, ajaran, dan dampak pengaruh hidup seseorang. Ya. Karena itu sebagai jemaat Tuhan, mari kita menilai seseorang bukan dari perkataannya, bukan dengan kata-katanya yang manis, yang bagus, pandai menghuraikan firman Tuhan, pandai menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kita harus lihat dari kehidupannya, buahnya, sikapnya, tingkah lakunya, kehidupan rumah tangganya. Apalagi kami sebagai pendeta nih. Tidak boleh pandai berkhotbah mengajar, tapi keluarga compang-camping. Anak tidak mau dengar, sendiri anak menolak firman. Bagi kita dan bagi hamba Tuhan, jemaat yang pertama yang harus dilayani adalah keluarganya. Demikian juga kita semua. Tidak boleh saya pandai berkhotbah, bagus khotbah saya, tapi hidup keluarga saya hancur-hancur. Terjadi perceraian. Anak jadi apa? Bukan perompak. Apa ini ya? Menolak macam yang baru kita cakap. Sudah dia melawan. Apa sudah itu? Pemberontak. Ya. Baru kita cakap, dia sudah 2, 3, 4, 5 dia cakap. Ini kita perlu pimpin. Haleluya. Banyak orang yang gagal seperti ini. Jadi, pandai berkata-kata, kelihatan baik, tapi pada hakikatnya, kenyataannya, hidupnya, di rumah tidak jadi teladan. Oke, nah itu sebabnya bukan setiap orang yang berseru, saya habiskan di sini, ada 21, 23. Sebenarnya masih banyak, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, kalau kita lihat di sana, 21 sampai 23, mari kita lihat ayat 22 berkata, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Boleh kita baca bersama, 1, 2, 3 dengan suara kuat. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Boleh kita katakan bersama, pembuat kejahatan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pembuat kejahatan. Pembunuh itu kejahatan atau tidak? Dosa kan? Iri hati, cemburu, dengki, kejahatan atau tidak? Itu adalah efek kesan daripada apa? Membunuh sebagai pemberontak, pencuri, pemfitnah, pembohong. Semua itu dari mana asalnya? Benih dari dosa. Itu berpunca kepada hanya 2 perkara ini. Menolak perintah Tuhan dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Oke. Nah, Yesus menegaskan bahwa pengakuan secara lisan, pengakuan hanya dengan mulut Tuhan, Tuhan, atau bahkan tindakan yang nampak rohani, kenampakan rohani seperti bernubuat, mengusir setan, atau melakukan mukjizat,
itu tidak cukup untuk membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi yang terpenting adalah melakukan kehendak Bapa. Yaitu maksudnya hidup dalam ketaatan kepada Allah. Melakukan kehendak Bapa itu apa? Ketaatan kepada kehendak Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Yaitu hidup dalam ketaatan kepada Allah. Yesus menggambarkan penghakiman akhir di mana ia akan menolak mereka yang hanya mengaku mengenalnya. Tetapi hidup dalam kejahatan. Kejahatan itu maksudnya ketidaktaatan. Rupa-rupanya kejahatan itu bukan hanya mencuri, membunuh, merompak, hidup, mengamal rasuah dan sebagainya. Tapi kejahatan yang paling besar adalah ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Mencuri, membunuh, memang itu adalah dosa. Tapi kejahatan yang paling jahat adalah menolak untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Itulah kejahatan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Mereka yang tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Masih banyak lagi sebenarnya ini yang perlu saya hurai dan kongsikan. Tapi cukuplah sampai di sini dulu. Pertanyaannya sekarang begini, apakah selama kita hidup sebagai orang percaya, pernahkah kita sudah pahamkah perintah dan taat? Apakah selama ini kita menjadi orang Kristen, kita sudah belajar taat akan perintah Tuhan? Atau kelihatan mendengar firman, tapi sebenarnya jauh dari hati menolak untuk tidak taat? Apa buktinya kita kelihatan menolak untuk tidak taat? Melalui sikap kita, tabiat kita, kehidupan sehari-hari kita. Itu yang akan bagaimana kita menilainya. Nah sekarang mari tanya dalam hati kita. Selama saya jadi orang Kristen 10 tahun melayani Tuhan kah? 5 tahun sudah melayani Tuhan kah? Apakah saya benar-benar hidup dengan perintah Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan? Selama saya mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, saya disembuhkan dari penyakit. Apakah saya sadar kesembuhan itu yang saya terima, berkat yang saya terima itu membuktikan karunia Tuhan kepada saya, supaya membawa saya untuk hidup taat kepada perintah Tuhan dan melakukannya. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita tanya dalam hati kita. Dan mari kita belajar hari ini menghidupi perintah Tuhan. Izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah kita benar-benar tidak menolak perintah Tuhan? Orang yang tidak menolak perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan, adalah siap untuk berubah, siap untuk bertobat, siap untuk dikoreksi, dipulihkan. Sebab hidup ini adalah proses, adalah satu proses. Tuhan memproses kita melalui kehidupan seharian kita. Masalah silih datang silih berganti, semua itu adalah proses untuk supaya kita berubah. Mungkin ada beban-beban yang kita alami. Keadaan menentang kita, keadaan melawan kita. Saudara, itu adalah proses hidup untuk kita bertumbuh. Mari kita katakan dengan hati yang terbuka, Tuhan selidiki hatiku. Saudara dan saya, kita sama-sama, termasuk saya sendiri. Waktu saya berkhotbah itu berarti saya sedang berkhotbah untuk diri saya sendiri. Bukan hanya untuk Anda. Karena kita sama-sama dipertanggungjawabkan oleh Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari terangi hati ini. Selidiki hati kami. Kalau hari-hari yang lalu kami tidak paham sepenuhnya. Tujuan kami beribadah, tujuan kami melayani Tuhan.
Pagi hari ini kami sudah belajar bahwa tujuan kami datang beribadah, tujuan kami bertobat, tujuan kami melayani Tuhan, baik dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar, adalah pengabdian hidup kami kepada Tuhan. Untuk hidup dalam perintah-perintah Tuhan dan hidup mentaati perintah Tuhan. Ini hidup ini Tuhan. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Ini doa kami Tuhan, penyerahan hidup kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Pada saat kita nyanyikan lagu ini, biar ini menjadi doa dan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan siap. Betapa aku mencintai Yes Lord. segala yang telah terjadi, Thank you Father. tak pernah sendiri jalani hidup ini, Selalu menyertai. betapa Aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Semua
Sentuh hati kami Tuhan. Touch our heart. Ubah hidupku Change our life. menjadi yang baru. Our product. Bagai Jesus' name. emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Yang selalu memberi Ini doa kami Tuhan. This is our request. This is our prayer. air mengalir This is our cry. yang tiada pernah berhenti. Bapa, hey, Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku Change our life. menjadi Ubah hidup kami Tuhan. Ubah karakter kami. Change our character. Our attitude. Kau membentuk bejana hatiku. Sebuah kasih yang selalu memberi Bagai air mengalir yang tiada. Sekali lagi mari kita berseru bersama dengan segenap hati kita. Jesus, this is our heart. Sentuh hatiku, Sentuh hati kami Tuhan. ubah hidupku menjadi Touch our heart now. yang baru. Change our life. Change our attitude. Emas yang murni, Kami siap Tuhan. We are ready to change. bejana hati. Biar Roh Kudus-Mu saat ini, let your Holy Spirit come and touch our heart. Sebuah kasih yang Selalu memberi bagai. air mengalir yang Sekali lagi, the last one. Yay! tak berhenti. Oh Yesus, Bapa, sentuh hati, sentuh hati kami Tuhan. ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, Ajarku mengerti sebuah kasih yang haleluya. memberi Shira rala barada ya rala makaya rala rama air mengalir Shia rala barala barada barala masyik. Ya benar. Sekali lagi, Bapa, ini kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. yes Lord. Saya patahkan, saya hancurkan segala kuasa roh-roh kekerasan, roh perpecahan, roh penolakan akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Emas yang Haleluya. Saya izinkan roh bersumpah, roh kudus mari kau bekerja. bejana hatiku. Bapa, Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Semua bagai
Mari kita sembah Dia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami perlukan kekuatan daripada-Mu. Kami perlukan hikmat pengetahuan yang benar akan firman-Mu, sehingga kami tidak mudah tersesat, terpedaya dan terpengaruh. Kita terus sembah Dia. Haleluya. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Mari kita terus menyembah Dia. Let us continue to worship Him, to praise Him. Hallelujah. Yes, Lord. Kami tinggikan Engkau. We exalt You, Jesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau segalanya dalam hidupku. Kita terus menyembahnya. Biarlah kita keluar dari tempat ini dengan membawa berkas-berkas dari Tuhan. Berkas sukacita, damai sejahtera. Jesus, Jesus, Jesus. Come Holy Spirit, come. Roh Kudus mari. Hosanna in the high. Biar tempat ini penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Let Your presence come. Flow in this place. Feel in this place. Jamah semua kami. That's all of us now. Roh Kudus mari. The spirit of restoration. Haleluya. Mari kita berseru. Sorak-sorai sorga. Terjadi kesembuhan di dalam batin, di dalam jiwa. Kesembuhan di dalam jasmani. Let us enjoy the presence of God. Mari kita enjoy di dalam hadirat-Nya. Berikan hati kita
Spirit, come. We hunger your presence. We hunger now. Kami lapar. Jesus. In the highest. One more. Terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. We bless your name, oh God. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kehadiran-Mu, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap mereka yang datang dengan beban masalah dilepaskan pagi hari ini. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Dan kami sangat percaya pada saat kasih karunia-Mu turun atas kami. Segala sakit penyakit yang kami alami, kami katakan di dalam nama Yesus Kristus kami menerima kesembuhan pagi hari ini. Apapun sakit penyakit yang kami alami saat ini, kami katakan kami sembuh. Masalah jantung sembuh, masalah migrain, sakit tulang, sakit lutut, dalam nama Yesus Kristus sembuh. Segala kuasa gelap yang coba mau mengganggu, menakut-nakutkan, membawa kami stres, takut, risau akan hidup ini, kami tolak saat ini. Kami perintahkan, kami katakan angkat segala kuasa-Mu, penipuan-Mu yang selama ini menakut-nakutkan kami. Saat ini dalam nama Yesus Kristus kami perintahkan keluar saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bebas saat ini. Karena Roh Tuhan membebaskan kami. Firman Tuhan berkata, sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemenangan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kesembuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan, segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Engkau yang layak di atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Terima kasih.